Ya, shalom. Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, di hari Minggu yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia itu hari Tuhanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh perkasa dalam perang. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, dialah Raja kemuliaan itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, hari Minggu yang istimewa ini, kita boleh merayakan Minggu Advent yang pertama sebagai permulaan dari kita merayakan masa raya Natal. Minggu Advent adalah minggu penantian, minggu pengharapan. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menyiapkan
hati, dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut Tuhan, memberi tempat bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kesediaan kita untuk menyambut Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Kusongsong bagaimana ya Yesus datang. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan dari Mazmur 24. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 24 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Mazmur 24. Shane bisa tolong membacakan untuk kita? Oke, Mazmur 24. Mazmur Daud. Bumi dengan segala isinya adalah milik Yahweh, dunia serta segala yang tinggal di dalamnya. Sebab Dia telah membangunnya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh, dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkat, hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja Kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja Kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan itu. Sudah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85. Kita akan nyanyikan ayat 5 dan ayat yang selanjutnya untuk mempersiapkan kita akan menikmati renungan firman Tuhan. Sebabnya Kau tinggalkan tahtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia.
dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami persilakan. Baik, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 133. Ya, di bawah tema persaudaraan yang rukun adalah syarat untuk mengalami berkat dari Tuhan. Persaudaraan yang rukun adalah syarat untuk mengalami berkat dari Tuhan. Kita akan membuka Mazmur pasal 133. Saya akan bacakan untuk kita. Ya, ini Mazmur yang pendek saja, tetapi memberikan pengajaran yang dalam ya untuk setiap kita. Nyanyian ziarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu saya pernah ke Bandung dan menginap di sebuah hotel kecil ya di sebelah satu gereja yang ada di Jalan Marta Dinata. Nah, jadi pas pagi-pagi kan biasa hotel-hotel begitu suka masuk pedagang-pedagang gitu ya. Ada yang jualan apa itu sarapan seperti itu. Nah, lalu kemudian istri dari teman pendeta kita yang sekarang melayani di gereja CWS di Jakarta ya, Pak Wasis. Jadi Bu Gereja waktu itu, kami waktu itu dalam rangka menghadiri pernikahan teman di Bandung. Nah, jadi dia ingin makan bakpao, ya, dia ingin makan bakpao, tapi nggak ada penjual bakpao yang masuk ya ke dalam hotel, juga di depan hotel itu tidak ada. Lalu saya ingat itu seorang pedagang, saya lupa pedagang apa itu, ya, dia jual makanan apa. Dia bilang begini, dulu Bu, ya, itu ada pedagang bakpao katanya yang berjualan di depan gereja. Itu gerejanya ya, ada fotonya di situ. Ya, dia biasa setiap hari itu jualan di depan gereja. Tapi sejak terjadi sengketa ya, jadi ada perebutan gedung waktu itu, sehingga itu bahkan sampai masuk berita itu kan, waktu ricuh lah soal gereja KBP. Ya, jadi pedagang itu kemudian dia pindah. Ya, dia tidak lagi berjualan di situ, dia rupanya takut. Ya, nah jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa kalau saudara-saudara tidak berdiam bersama dengan rukun,
Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun tidak mendapatkan berkat ya. Jadi boro-boro untuk orang yang di dalam persekutuan itu, bahkan di luar persekutuan itu pun ya mereka tidak akan mendapatkan berkat. Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca tadi itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan betapa pentingnya ya semua saudara, ya kita semua hidup di dalam kerukunan, di dalam persatuan. Nah, sekarang kita akan melihat apa arti daripada teks yang tadi kita baca. Bahwa persaudaraan yang rukun adalah sesuatu yang sangat vital jika kita ingin mengalami hidup yang diberkati dalam segala hal. Ya, jadi kalau Anda ingin hidup Anda diberkati, keluarga Anda diberkati, maka Anda harus mengusahakan harmoni, ya, mengusahakan kesatuan, ya, mengusahakan kerukunan. Ya, itu artinya apa? Itu artinya kita perlu memperhatikan apakah yang saya katakan, yang saya lakukan, ya, yang saya kerjakan itu mendatangkan sejahtera bagi orang lain atau justru sebaliknya. Jadi kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain, ya bahkan seringkali lebih daripada kepentingan kita. Ya jadi kalau kita ingin hidup yang diberkati dalam segala hal, maka persaudaraan yang rukun adalah sesuatu yang sangat vital ya untuk kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya kita dapat membangun sebuah persaudaraan yang rukun? Ya, atau membangun sekutu, ya bagaimana kita bisa menjadi satu. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di situ adalah kata yakat. Ya, di situ dikatakan sungguh alangkah baiknya jika saudara-saudara diam bersama, ya dalam kesatuan. Ya, kalau LAI itu menerjemahkan diam bersama dengan rukun. Ya, tapi ILT, Indonesian Literal Translation maupun New American Standard Bible itu menerjemahkan kesatuan. Ya, di dalam kesatuan, LAI menerjemahkan diam bersama dengan rukun. Nah, kalau kita perhatikan latar belakang dari teks ini, Mazmur 133, ya ada sarjana teologi yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk mengenang ketika orang Israel berkumpul bersama di Hebron untuk merayakan peristiwa Daud menjadi raja. Ya, jadi sebagian penafsir itu mengatakan ya Daud mengubah Mazmur 133 ini ya untuk mengingat ya waktu orang Israel mereka berkumpul di dalam kesatuan bersama-sama di Hebron ya untuk merayakan ya ketika Daud itu dinobatkan menjadi raja ya. Kita tahu peristiwa Daud menjadi raja itu adalah situasi yang tidak mudah ya karena Daud ini kan dia terus-menerus dikejar-kejar oleh Saul kan untuk dibunuh oleh Saul. Ya, tapi kemudian nanti Saul kita membaca itu mati di tangan orang Filistin, ya juga anaknya Jonathan. Ya, lalu kemudian Daud itu dinobatkan menjadi raja atas Israel dan sejak itu kemudian ada keamanan, ya ada kedamaian ya di tengah-tengah bangsa Israel oleh karena Daud dia berhasil ya menumpas ya musuh-musuh orang Israel. Ya sehingga Daud ini menjadi sosok yang sangat penting sekali di dalam sejarah Israel. Nah, tetapi ada satu hal yang penting yang bisa kita perhatikan adalah bahwa Daud pada masa pemerintahannya ya dia berhasil menyatukan bangsa Israel. Ya. Itu sama seperti Indonesia ini kan. Kalau kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa menyatukan bangsa ini, maka bangsa ini bisa menjadi bangsa yang hebat. Ya, tapi kalau ada pemimpin yang tidak bisa menyatukan bangsa ini, ya elemen-elemen dengan suku yang begitu banyak, kepentingan begitu banyak, ya kalau ada pemimpin yang tidak berhasil untuk melakukannya, maka kita bisa terpecah-pecah, ya kan? Seperti yang terjadi di Suriah, ya kita lihat itu di Libya juga seperti itu, kemudian di negara tetangga kita di Myanmar, ya sampai terjadi perang saudara antara orang-orang yang menuntut rejim militer itu
untuk turun. Ya, sehingga terjadi kekacauan dan mereka mengalami banyak kesulitan. Ya. Nah, pandangan yang kedua, ya, jadi pendapat umum para sarjana, Mazmur ini ditulis dalam kaitan ketika orang Israel datang bersama-sama ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, ya, khususnya pembebasan dari Mesir atau ketika mereka datang untuk merayakan Paskah. Ya. Dan memang kalau kita membaca tadi, ya, Mazmur itu dikatakan itu adalah sebuah Mazmur ziarah, ya. Jadi umumnya para penafsir, ya, itu lebih condong mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis dalam kaitan ketika orang Israel datang bersama-sama ke Yerusalem, ya, untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, ya, di mana mereka berkumpul bersama di dalam kesatuan, ya, di dalam di dalam kerukunan, ya, itu mereka diam bersama-sama, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mohon maaf tadi koneksi saya sempat terputus. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita ini. Ya, jadi ini yang menjadi latar belakang, ya, latar belakang dari penulisan Mazmur pasal 133 ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud, ya, atau apa kesatuan, ya, atau kerukunan tersialai yang dimaksudkan di sini adalah sebuah persetujuan secara total. Ya, apakah maksudnya orang hidup rukun itu berarti bahwa itu tidak ada, itu silang pendapat, ya, tidak ada itu berarti bahwa ya semua harus setuju tentang suatu hal. Nah, kalau kita lihat tidak, ya. Jadi maksudnya kesatuan di sini atau kesatuan Alkitabiah di sini itu tidak bergantung pada conformity, ya, tetapi pada harmoni. Ya. Jadi kesatuan di sini itu bergantung, ya, tidak bergantung pada conformity, artinya semua orang harus punya pandangan yang sama atau pendapat yang sama, itu nggak mungkin. Ya, kalau ada misalnya 6 kepala, maka, ya, kalau diteliti secara dalam itu pasti, ya, itu mereka punya itu pendapat yang berbeda-beda. Ya. Nah, biasanya seperti itu, tidak mudah untuk menyatukan, apalagi kalau Indonesia, ya, 270 juta. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, meskipun ada perbedaan dalam gaya, ya, misalnya kalau kita bandingkan, ya, orang Batak, Ambon, NTT, Jawa, Tionghoa, ya, orang Dayak, ya, ini suku-suku yang berbeda-beda, itu gayanya kan beda-beda. Ya, ada perbedaan dalam gaya dan pendapat. Ya, jadi meskipun gayanya, caranya berbeda atau pendapatnya berbeda, tetapi orang percaya dapat berkumpul bersama dalam kepatuhan serta penyembahan kepada Tuhan. Itu artinya bahwa selama orang fokus hidupnya, fokus pemikirannya adalah kepada Tuhan, ya, hidupnya adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ya, bukan untuk kepentingannya, ya. Misalnya kalau gereja-gereja, misalnya, kalau semua pendeta itu fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan untuk membesarkan gerejanya, membesarkan organisasinya, membesarkan gedung gerejanya, ya, maka kita akan bisa menerima denominasi yang berbeda. Ya, tapi kalau kepentingannya, kalau fokusnya adalah untuk membesarkan sinodenya, apalagi kalau untuk mendapatkan uang misalnya, ya, itu yang terjadi kan, ketika ada gereja baru datang di satu wilayah, gereja yang lama merasa terancam. Ya, kemudian terjadi perseteruan. Ya, nah, jadi ini kita mesti hati-hati,
Ya, kita hanya bisa setuju secara total dalam pengertian kita bisa bersatu kalau fokus kita itu adalah kepada Tuhan. Ya, kalau fokus hidup kepada Tuhan, orang itu tidak akan ya mementingkan dirinya sendiri, dia akan memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, dia akan bisa melihat, kalau saya melakukan ini kira-kira bagaimana ya? Ya, ini saudara saya melihatnya, atau teman saya melihatnya, tetangga saya melihatnya. Apakah ini menjadi berkat untuk mereka? Atau ini justru menjadi batu sandungan buat mereka? Jadi ini penting sekali bahwa gaya dan pendapat itu boleh berbeda-beda, tetapi kalau fokus hidup kita itu adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kan mengingatkan kita kan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan datang, mencuri serta membongkarnya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi kalau orang fokus hidupnya adalah pada materi, bukan kepada Tuhan, maka akan terjadi percekcokan. Kalau orang fokus hidupnya itu adalah untuk misalnya jabatan, ya bukan pada bagaimana kalau Tuhan berikan saya jabatan, kemudian saya pakai untuk melayani orang, ya maka besok-besok dia akan itu menjadi tahanan KPK. Kalau orang misalnya fokus hidupnya sebuah gereja adalah untuk membesarkan organisasi gerejanya, bukan untuk bagaimana nama Yesus boleh dikenal, ya Yesus disembah oleh semua orang, dan gereja-gereja yang ada menjadi berkat bagi komunitas, ya maka gereja akan terus terpecah-pecah. Ya, jadi kita semua dapat berkumpul bersama dengan rukun kalau kita semua patuh dan fokusnya itu adalah menyembah Tuhan. Ya, nah jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ada dua perumpamaan yang dipakai untuk menggambarkan persaudaraan yang rukun itu. Ya, tadi di situ dikatakan seperti minyak yang baik, yang mengalir katanya kan, kepala Harun lalu ke janggutnya. Ya, itu minyak urapan. Ya, itu berbicara tentang minyak urapan karena Harun itu adalah imam. Ya, minyak urapan itu melambangkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dalam konteks kita, perlambang pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang hidup bersama dengan rukun, maka Tuhan akan hadir di situ. Ya, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberkati mereka. Ya, itu seperti minyak yang baik dikatakan. Ya, minyak dalam budaya pada masa itu juga melambangkan kemewahan, ya, kelimpahan dan sukacita sebagai kosmetik dan untuk merapikan penampilan. Ya, jadi minyak itu bukan lambang duka cita, tapi minyak itu lambang sukacita. Minyak itu lambang kelimpahan. Ya, jadi kalau saudara-saudara bersama, hidup bersama dengan rukun itu, ya, maka hidup mereka akan mengalami kelimpahan. Mereka akan menjadi lebih kuat. Lihat ya bangsa-bangsa yang bersatu, ya itu masyarakatnya bersatu, mereka akan lebih kuat. Keluarga-keluarga yang bersatu, mereka akan lebih kuat. Mereka tidak akan terpecah-pecah. Ya, karena mereka akan saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, nah jadi ini perumpamaan yang pertama, persaudaraan yang rukun itu digambarkan seperti minyak urapan yang baik. Ya. Dan itu melambangkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di situ. Aku akan hadir di situ, aku akan memberkati, aku akan mencurahkan berkatku di situ. Ya. Nah, itu yang pertama digambarkan seperti minyak. Yang kedua itu digambarkan seperti embun.
Ya, embun. Gunung Hermon dikatakan seperti embun dari Gunung Hermon yang turun terus sampai ke Bukit Sion. Ya, jadi Gunung Hermon itu posisinya itu ada di perbatasan antara Israel dengan Lebanon. Ini adalah gunung tertinggi, ya, dan dikenal sebagai gunung yang banyak mengandung embun. Ya, Anda bisa melihat itu yang sampai ada salju di atasnya. Kalau musim dingin dia bersalju, ya. Gunung Hermon itu adalah gunung yang sangat tinggi, ya. Jadi dikatakan embun, dia mengandung banyak embun, dan semua wilayah pertanian di Israel hingga ke Gunung Sion, ya, Yerusalem, memerlukan embun ini untuk mendapatkan kesuburan. Itulah sebabnya mengapa kalau kita lihat terus, ya, ke selatan sampai ke Yerusalem, ya, itu daerahnya subur, ya. Kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan lihat hijau. Ya, tapi kalau di wilayah yang lain, Yordania misalnya, atau padang gurun Mesir, wah, itu tandus semua. Ya, Anda bisa lihat itu Gunung Hermon, di bawahnya lihat hijau. Ya, saya sudah melihat dengan mata saya juga, ya, itu sangat hijau. Nah, jadi persekutuan kita pun hanya dapat menjadi subur apabila kita bersatu, ya, itu adalah aplikasi. Kemudian dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi persekutuan yang rukun itu yang pertama dilambangkan seperti minyak, kemudian dilambangkan seperti embun, yang melambangkan berkat Tuhan, yang dikatakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi kita ini perhatikan kata di sini dipakai kata Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Ya, dalam hidup ini banyak orang yang mengejar-ngejar berkat, mencari-cari berkat, bersusah payah untuk mendapatkan berkat. Ya, ada keluarga-keluarga yang seperti itu, tetapi kalau mereka bersatu, ya, kalau mereka bersatu di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, ya, untuk selama-lamanya. Jadi berkat itu diberikan bukan karena semata-mata usaha kita, ya, tetapi sebagai akibat kita hidup rukun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, kita sudah melihat di sini betapa pentingnya hidup bersama, ya, di dalam kerukunan itu. Ya, nah sekarang bagaimana caranya agar kita dapat membangun sebuah persekutuan yang rukun, ya, sebuah persekutuan yang bersatu? Ya, jawabannya adalah setiap anggota persekutuan harus memiliki kasih yang murni. Ya, setiap kita harus memiliki kasih yang murni. Ya, Paulus di dalam 1 Korintus 13 dia mengatakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerinci. Ya, tidak ada artinya kalau aku tidak memiliki kasih. Nah, setiap kita harus memiliki kasih. Ya, kasih yang murni. Ya, kasih yang murni itu maksudnya apa? Nanti kita akan melihat. Nah, di dalam dunia ini, masalah satu-satunya manusia, saya berulang kali sampaikan, itu adalah masalah dosa. Ya, sejak Adam, Hawa, Kain, dan Habel, ya, dan sampai saat ini, ya, masalah manusia itu adalah dosa. Ya, karena manusia ingin menjadi seperti Tuhan atau ingin menggantikan posisi Tuhan. Karena manusia yang Tuhan tetapkan untuk menyembah Tuhan, dia ingin menjadi sosok yang disembah. Ya, makanya ada kesombongan, ada keserakahan di situ. Ya, mengakibatkan hubungan atau kasih kita menjadi rusak, baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri, kan? Itu yang kita lihat Adam, Hawa, Kain, Habel, dan seterusnya. Dosa membuat manusia takut dengan Tuhan, manusia berseteru dengan Tuhan,
Ya, manusia tidak berani menghampiri Tuhan. Ya, manusia berseteru dengan sesamanya, dan manusia juga berseteru dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga manusia tidak memiliki kasih yang murni. Ya, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya dapat memiliki kasih yang murni? Ya, supaya kehidupan saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan saya bisa menjadi sosok yang mengusahakan ya itu persatuan. Nah, kasih yang murni itu terkait pada 3 hal. Kasih yang murni itu terkait pada 3 hal, yaitu untuk memiliki kasih yang murni, maka kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Ya, jadi hati nurani kita itu harus bersih. Itu artinya apa? Kita tidak boleh menyimpan kesalahan kita dan kesalahan orang lain. Kita harus bereskan itu. Ya, orang yang selalu dia melihat ke belakang, ya, dan tidak selesai dengan hal-hal yang terjadi di belakang, itu mengindikasikan bahwa hati nuraninya itu nggak bersih. Ya, masih ada noda di situ yang terus dia bawa. Nah, kita harus selesaikan itu. Ya, ini berbicara tentang masa lalu. Ya, past tense. Ya, makanya kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Ya, ketika kita bertemu dengan siapapun, hati nurani kita itu harus bersih. Ya, kita perlu membereskan itu, kemudian itu berbicara masa lalu ya. Jadi semua dosa-dosa, baik dosa kita maupun dosa orang lain, kita harus bereskan itu. Lalu kemudian, sehingga kalau kita sudah memiliki hati nurani yang bersih, maka di masa kini, present tense, kita dapat memiliki motivasi yang kudus. Ya, motivasi yang kudus, motivasi kita berteman dengan seseorang, motivasi kita berelasi dengan seseorang, itu apa? Ya, dalam dunia ini kan kita lihat kan, banyak orang yang motivasinya adalah apa? Dia berteman dengan seseorang untuk bukan supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang itu, tetapi dia ingin memperdaya orang itu. Dia ingin memanipulasi orang itu. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari orang itu. Ya, makanya kita kan ketemu itu dengan kasus-kasus seperti ART. Ya, itu ART-nya siapa itu? Nurani Nirina siapa? Nirina Zubair itu kan yang sampai menggelapkan, merubah sertifikat hak milik dari berapa itu? 6 ya kalau nggak salah. Ya, itu rumahnya dia, gila nggak itu? Nah, jadi kita juga akan mengalami seperti itu. Kalau hati nurani kita itu nggak bersih di masa lalu, maka di masa kini kita juga dalam relasi kita dengan siapapun, motivasi kita itu nggak kudus. Ya, motivasi kita seharusnya adalah untuk memberdayakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, ya siapa yang memberkati dia akan diberi berkat lebih banyak. Siapa memberi akan memberi lebih banyak. Kalau hidup kita ini adalah kita pakai untuk memberkati orang lain, apalagi namanya memberkati pekerjaan Tuhan, itu udah pasti berkat itu akan mengejar kita. Gak usah khawatir. Ya, karena kan firman Tuhan bilang tadi kan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat itu bukan karena usaha kita, tapi karena pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kalau motivasi kita ini nggak pernah, bagaimana supaya hidup saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana supaya orang lain hidupnya lebih baik melalui keberadaan saya? Ya, maka motivasi kita itu nggak kudus. Ya, mari kita belajar untuk menguduskan motivasi kita. Ya, dalam kita bergaul dengan siapapun.
ya berteman dengan siapapun. Motivasi kita seharusnya bukan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan dari mereka, tetapi bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi mereka. Sehingga kemudian di masa yang akan datang, in the future, kita dapat memiliki iman yang tulus. Iman yang benar, iman yang sejati. Iman yang sejati itu apa? Bahwa kita percaya akan providensia Tuhan. Kita percaya akan penyediaan Tuhan. Kita tidak takut lagi dengan masa depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita yakin bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Jadi kalau kita memiliki kasih yang murni, ya, itu artinya bahwa kita akan memiliki hati nurani yang bersih, motivasi kita itu kudus, benar, ya. Kemudian iman kita iman yang tulus, sepenuhnya bergantung percaya kepada Tuhan. Maka kita bisa mengusahakan kasih persaudaraan. Kita bisa mengusahakan persatuan. Dan hidup kita akan menjadi berkat. Orang lain akan diberkati melalui keberadaan kita. Ya, tetapi kalau hati nurani kita nggak bersih, motivasi kita adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri saya, bagi keluarga saya, ya, kita tidak mungkin bisa memiliki iman yang tulus. Dan kita tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang terjadi adalah keberadaan kita akan menimbulkan perpecahan. Ya, bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi keluarga besar, itu yang terjadi. Ya, jadi hanya jika kita memiliki ketiga hal di atas itu, ya. Jadi hati nurani yang bersih, motivasi yang kudus, iman yang tulus. Artinya kita memiliki kasih yang murni. Maka persaudaraan yang rukun dan bersatu itu bisa diwujud. Ya, jadi kalau ada di tengah-tengah kita ini masih ada yang hati nuraninya nggak bersih, ya, ingat masa lalu, ya, tentang diri kita atau diri seseorang, lalu kemudian masih ada kepahitan, masih ada kemarahan, masih ada sakit hati. Kita perlu bereskan itu, ya, agar dalam kita menjalin relasi dengan orang lain, ya, motivasinya itu kudus. Ya, bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain? Ya, bagaimana supaya orang lain jadi lebih baik? Nah, itu. Kita harus selalu berpikir seperti itu. Gimana caranya orang lain hidupnya lebih baik? Kalau kita itu hanya berpikir, bagaimana hidup saya baik? Hidup saya lebih baik. Tapi kita nggak pernah berpikir, bagaimana ya orang lain hidupnya lebih baik? Ya. Nah, maka kita sulit, ya. Kita belum memiliki kasih yang murni. Dan kita tidak mungkin bisa mengusahakan yang namanya persaudaraan yang rukun dan bersatu. Sebagai penutup, ya, untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, ya, jangan berdoa meminta Tuhan memberikan orang-orang yang tepat kepada Anda. Ya, jangan pernah berdoa meminta Tuhan memberikan orang-orang yang tepat kepada Anda. Karena itu mustahil. Ya, setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Mereka dibentuk oleh masa lalunya, ya kita tidak tahu. Dulu mereka itu seperti apa masa kecilnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sulit. Ya, jadi karena itu jangan berdoa minta Tuhan memberikan orang-orang yang tepat kepada Anda, karena itu tidak ada. Nggak, itu nggak mungkin. Ya. Tetapi jadilah orang-orang yang tepat bagi orang lain. Jadi berdoalah supaya Tuhan menolong Anda, supaya Tuhan menjadikan Anda orang yang tepat bagi orang lain. Tuhan menjadikan Anda itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah, jadi untuk itu kita perlu introspeksi, ya, keberadaan kita itu seperti apa. Apakah sudah menjadi berkat atau belum. Ya, ini kalimat penutup. A relationship is more than finding the right person. It is also about being the right person. Ya, sebuah relasi itu lebih daripada
sekedar menemukan orang yang tepat. Sulit banget ya menemukan orang yang tepat. Tetapi relationship, sebuah relasi itu adalah mengenai menjadi orang yang tepat. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku orang yang tepat bagi orang lain. Ya, supaya orang bertemu saya itu dia senang. Ya, dia merasa diberkati. Ya, kita bukan orang yang menaruh beban untuk dia. Justru kita menjadi orang yang bisa meringankan beban dia, bahkan mengangkat bebannya dia. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan demikian, kata Yesus, kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan. Ada doa yang dinyanyikan. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan kembali untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 85. Sebabnya kau tinggalkan tahtamu yang megah. Sebabnya kau tinggalkan tahtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Kendati dosa, hutang dosa membuatmu gentar, kendati hutang dosa membuatmu gentar, padanya kau sentosa, anugerahnya besar. Bagimu ia datang menjadi penebus, sejahtera kerajaan warisanmu terus. Mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami lagi agar kami belajar mengusahakan persatuan, mengusahakan kerukunan, hidup bersama dengan rukun dengan semua saudara-saudara kami, khususnya ketika kami memasuki Minggu Advent yang pertama, dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk bersatu, rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Saat ini kami akan masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan, mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, dan darahnya yang sudah dicurahkan bagi kami. Tuhan kiranya memberkati kami ketika kami memasuki meja
perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Sambil kita mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia naik ke Bukit Golgota dan menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya sebagai anak domba Elohim yang dikorbankan untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan para murid, kemudian dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Alkitab mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu semua telah sembuh. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Maka sekarang minumlah. Mari kita berdoa sambil kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengorbankan tubuhmu, darahmu, jiwamu untuk keselamatan kami. Sehingga kami tidak lagi perlu takut akan kematian, karena hidup kami dijamin oleh Tuhan. Keselamatan kami dijamin oleh Tuhan. Engkau sudah menebus kami, bukan dengan emas atau perak yang fana, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah Tuhan sendiri. Dan saat ini kami sudah memasuki Minggu Advent yang pertama untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu supaya Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Kami kembali boleh mengalami kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami, berkatilah pemerintah kami di dalam mengelola ekonomi dan juga mengatasi pandemi COVID-19, di mana kami mendengar ada varian baru yang lebih ganas sedang mengintai banyak negara. Kami berdoa, Tuhan, lindungilah. Lindungilah bangsa dan negara kami, lindungilah rakyat kami, berkatilah pemerintah kami agar diberikan hikmat untuk menemukan strategi yang paling tepat, sehingga wabah ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Dan juga tolong supaya bangsa kami belajar untuk disiplin, taat terhadap arahan dari pemerintah. Kami berdoa Tuhan supaya kondisi yang normal boleh segera terwujud di tengah-tengah bangsa kami.
Berkati gereja Tuhan di seluruh dunia, juga di Indonesia dalam menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini. Dan juga untuk setiap kami Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Jikalau saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan Engkau angkat pergumulannya. Jikalau ada yang sedang mengalami kesulitan dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Juga untuk semua anak-anak kami dalam masa-masa ujian akhir semester, Tuhan persiapkan mereka, Tuhan berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu. Dan kami tahu bahwa Engkau akan terus memberkati kami di minggu-minggu yang ada di depan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, berkenan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk melanjutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menjaga dan mengupayakan kerukunan seperti kata firman Tuhan, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan ketika kita hidup dengan rukun, maka kita akan menyebarkan terang dunia. Mari kita menyanyikan pujian ini dari Kidung Jemaat 338 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ketiga. Lagu ini mungkin ada yang belum kenal, tetapi sangat mudah karena nada-nadanya tidak sulit, dan ini lagu yang sangat istimewa. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, lagu ini dimulai dengan bagian refrennya. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 338 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Marilah, hai saudara, menyebar
yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, 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 hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, 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 hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ayat yang ketiga. Tak terbilang yang sengsara dalam hati. Tak terbilang yang sengsara dalam hati. Kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, 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 hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, 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 hai saudara, menyebarkan terang dunia. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah menyebarkan terang dunia, yaitu Kristus, dengan hidup rukun di antara kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.